بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan siang hari Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Masih banyak diberikan nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah memberikan kita petunjuk untuk bersama-sama datang ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat salat berjamaah. Salam serta semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita suri tauladan uswatul hasanah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita yang berusaha untuk selalu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat ke-56, "Wa may yadhkuru illa ayyasha Allah huwa ahlus taqwa wa ahlul maghfirah." Khatib berwasiat khususnya untuk jadi khatib pribadi dan umumnya jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang telah Allah firmankan, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali jika Allah menghendaki. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. Masyaallah muslimin, kita sebagai manusia pastilah tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Taala, baik itu kemaksiatan yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun." Semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Masyaallah muslimin, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa bertobat setiap saat. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh tentang hal ini kepada kita. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertobatlah, beristighfarlah kepada Allah, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan di mana Allah Taala memberikan banyak sekali ampunannya kepada kita semua, sehingga bulan ini merupakan kesempatan emas dan momentum terbaik bagi kita untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara salat 5 waktu, antara salat 5 waktu yang satu dengan yang lainnya, Jumat yang satu dan Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa dan salat malam, salat tarawih kita di bulan yang mulia ini sebagaimana menghapus dari dosa-dosa kita. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan iman wa ihsanan, ghufira lahu
bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya telah yang Allah akan diampuni. Kemudian man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih, dengan dasar iman dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis dari Bukhari. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi di bulan Ramadan terdapat waktu-waktu khusus di mana Allah taala memberikan banyak kali ampunannya. Di bulan Ramadan kita memiliki kesempatan besar untuk bangun di sepertiga malam terakhir, waktu yang Allah sebutkan, terutamanya di dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Roh kita Allah Taala turun ke langit dunia karena tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Hal ini juga dikuatkan di dalam Al-Quran. Tatkala Allah Taala menggambarkan sifat-sifat orang yang bertakwa, salah satunya Allah sebutkan, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan orang-orang yang bertakwa selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Nabi SAW juga menjelaskan keutamaan waktu berbuka sebagai waktu di mana Allah banyak sekali memberikan ampunannya dan membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari neraka saat buka puasa, dan itu terjadi setiap malam. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita semua termasuk salah satu hamba Allah yang sukses mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah untuk bisa berhasil memanfaatkan kesempatan kita hadir di bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, Al-Qur'an Al-Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum ya Rabb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dalam bulan Ramadan merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Terlebih lagi apabila bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakan 10 hari terakhir di bulan yang mulia ini. Sayangnya belum tentu seorang muslim menjadi beruntung karena mendapatkan keutamaan dan nikmat besar ini. Sebaliknya, ada di antara mereka yang justru merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, celakalah seseorang yang namaku disebut-sebut di depannya dan dia tidak mengucapkan salam kepadaku. Dan celakalah seseorang bulan Ramadan datang menunggunya kemudian pergi dirinya sedang dia tidak mendapatkan ampunannya. Dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga karena kebaktiannya. Masyaallah muslimin, di dalam riwayat ini bahkan disebutkan bahwa malaikat Jibril mendoakannya kecelakaan dan kerugian bagi seorang hamba yang tidak dapat memaksimalkan bulan Ramadan yang mulia ini
Wasallam tersebut. Alangkah meruginya seorang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal dan sekuat tenaga kita. Berbanyaklah istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Terlebih lagi sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hari-hari di mana malam spesial, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan terletak di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Nabi SAW di 10 hari terakhir ini, terutama di malam-malam yang berpeluang besar menjadi malam Lailatul Qadar, memerintahkan kita untuk memperbanyak doa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, jika aku dapati suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa doa yang harus diucapkan? Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dalam bulan Ramadan merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Terlebih lagi apabila bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakan 10 hari terakhir di bulan yang mulia ini. Sayangnya belum tentu seorang muslim menjadi beruntung karena mendapatkan keutamaan dan nikmat besar ini. Sebaliknya, ada di antara mereka yang justru merugi. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi, celakalah seseorang yang nama disebut-sebut di depannya dan ia tidak menggunakan sawah kepada. Dan celakalah seseorang bulan Ramadan datang menunggunya kemudian pergi dirinya sedang ia tidak mendapatkan ampunan. Dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga karena kematian. Masyaallah ini di dalam ayat ini akan disebutkan bahwa malaikat Jibril mendoakannya kecelakaan dan kerugian bagi seorang hamba yang tidak dapat memaksimalkan bulan Ramadan yang mulia ini sebagai peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Nabi SAW mengamini doa malaikat Jibril alaihissalam. Alangkah meruginya seseorang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal dan sekuat tenaga kita. Berbanyaklah istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Terlebih lagi sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hari-hari di mana malam spesial, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan terletak di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Nabi SAW di 10 hari terakhir ini, terutama di malam-malam ganjilnya yang berpeluang besar menjadi malam Lailatul Qadar,
memerintahkan kita untuk memperbanyak doa, meminta ampunan kepada Allah Taala. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, jika aku dapati suatu hal yang aku tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang berkenan, lantas apa doa yang aku ucapkan? Rasulullah SAW bersabda, "Qul Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Katakanlah, ya Allah, Engkau mohon, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberi maaf. Karenanya maafkanlah aku dan dosa-dosa aku. Hadis yang Tirmidzi. Mari kita kencangkan saum-saum kita. Kita perbanyak amal kebaikan, amal soleh kita di bulan yang mulia ini. Jangan sampai kita termasuk salah satu dari orang-orang yang mendapatkan doa kerugian dari Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, dalam ada dengan dia dalam karena tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang mulia ini. Bismillah wa barakatuhu sallallahu alaihi nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوه ويقول من الحاجه. اللهم انا نسالك سلامه الدين اللهم انا نسالك سلامه الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون عليك في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai di sini kalau kita Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.